Halo semua, nama saya Rika Loren dari SKK Tangerang, kelas 10 IPA dengan nomor absen 25. Hari ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi sinus dan identitas trigonometri. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik fungsi trigonometri. Kenapa sih saya bahas tentang grafik fungsi trigonometri, padahal materi utamanya adalah grafik fungsi sinus? Karena grafik fungsi sinus itu termasuk ke dalam grafik fungsi trigonometri. Pengertian grafik fungsi trigonometri merupakan suatu grafik dari fungsi yang berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, grafik fungsi kosinus dengan contoh gambar grafik seperti ini. Grafik fungsi tangen dengan contoh gambar grafik seperti ini. Grafik fungsi sinus dengan contoh gambar grafik seperti ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut pada soal pembahasan grafik fungsi sinus. Di sini saya juga sudah mencantumkan rumus grafik fungsi sinus dan kosinus yang guru saya berikan, yaitu Y sama dengan plus minus A plus minus B sin dalam kurung CX plus minus theta. Y sama dengan plus minus A plus minus B cos dalam kurung CX plus minus theta. A di sini berarti grafik geser ke atas positif atau grafik geser ke bawah negatif sejauh A. B amplitudo atau simpangan terjauh, grafik normal positif atau dicerminkan dengan garis horizontal negatif. C banyak gelombang dalam rentang 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Karena 2pi itu kan 2 kali 180 derajat. Theta yaitu grafik geser ke kiri positif atau grafik geser ke kanan negatif sejauh theta per C. Nah, ada juga bentuk umum dari fungsi sinus yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ke soal pembahasannya, yaitu F dalam kurung X sama dengan A sin KX. Nah, sekarang kita coba dulu contoh soal dari rumus yang sudah ada di sini, yang mungkin lebih rumit dari yang bentuk umumnya, karena dia ada theta-tetanya. Yaitu, soalnya diketahui F dalam kurung X sama dengan 1 ditambah 3 sin dalam kurung 2X min 90 derajat untuk rentang 0 derajat sampai 360 derajat. A di sini kan berarti 1, satunya positif, berarti grafik geser ke atas sejauh 1. Gambarnya seperti ini, grafiknya geser ke atas sejauh 1. B yaitu positif 3 sin berarti amplitudonya 3, grafik normal karena dia positif, yaitu amplitudonya 3, karena amplitudonya 3 dimulai dari titik 1, nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya min 2. Kalau misalnya dimulai dari titik 0, berarti amplitudonya 3, nilai maksimum 3, nilai minimum min 3. Terus C di sini berarti 2. Gelombang ada 2 dalam rentang 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Dia ada 1, 2 gelombang. Terus theta minus 90 derajat, digeser ke kanan sejauh 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Digeser ke kanan karena dia negatif, kalau positif berarti digeser ke kiri. Nah, ini 90 derajatnya selalu dibagi 2, enggak. Itu tergantung pada depannya ini. Kalau misalnya 3X berarti 90 derajat bagi 3, 4X 90 derajat bagi 4. Gitu. Karena ini bagi 2 jadi 45 derajat. Petanya dimulai dari sini. Jadi dimulai dari titik 45 derajat. Nah, sekarang saya akan beri sedikit tanda yang tadi sudah dicari, A, B, C-nya, serta tetanya. Di sini 1 berarti dia A, yang tadi plus 1. Kalau dia minus 1 berarti dia di titik minus 1 mulainya, A-nya. Terus habis itu plus 3 sin, berarti amplitudonya 3 karena dimulai dari titik 1. Berarti dia nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya min 2. Terus habis itu C-nya 2 gelombang. Satu gelombang atau satu periode itu terdiri dari satu gunung, satu lembah. Nah, karena ini ada satu gunung, satu lembah lagi, berarti dia ada 2 gelombang atau 2 periode. Sesuai dengan soalnya. Terus di sini tetanya minus 90 derajat, minus 90 derajat dari 90 derajat bagi 2, 45 derajat dimulai dari titik 45 derajat.
Di sini berarti theta. 45 derajat. Karena dia minus, jadi ke kanan. Kalau dia positif 90 derajat, berarti tadi dia mulai dari minus 45 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke soal pembahasan grafik fungsi sinus. Ada soal, tentukan periode nilai maksimum, nilai minimum dari f dalam kurung x sama dengan 2 sin 3x, serta gambar grafiknya. Kita jawab, pertama kita harus tahu bentuknya seperti apa. Ternyata dia bentuk umum fungsi sinus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu f dalam kurung x sama dengan a sin kx. Di sini berarti fx, a di sini berarti 2, a sama dengan 2, k di sini berarti 3, k sama dengan 3. Kita disuruh cari periode untuk rumus periode untuk fungsi sinus itu 360 derajat dibagi k, karena k-nya 3, 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Terus yang kedua, kita disuruh cari nilai maksimum. Nilai maksimumnya sama dengan A, berarti sama dengan 2. Yang ketiga, kita disuruh cari nilai minimum. Nilai minimum sama dengan min A, sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya, kalau disuruh cari periode pada grafik fungsi lain seperti kondisi sinus dan juga tangen, gimana caranya? Ini. Ada rumus-rumus yang bisa digunakan untuk mencari periode grafik fungsi lain, yaitu yang periode grafik fungsi sinus, yaitu periode sama dengan 360 derajat dibagi K, periode pada grafik fungsi kosinus, periode sama dengan 360 derajat bagi K, periode pada grafik fungsi tangen, yaitu periode sama dengan 180 derajat dibagi K. Nah, ini contoh gambar grafiknya. Jawaban gambar grafiknya dari Y sama dengan 2 sin 3X pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, saya akan kasih tanda-tanda yang tadi kita sudah cari, nilai maksimumnya. Ada 2. Ya, garis titik-titik, putus-putus. Nilai minimumnya min 2. Nah, terus ada 3x. 3x berarti ada 3 gelombang. Dalam rentang 0 sampai 360 derajat berarti ada 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Seperti itu tandanya. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas trigonometri. Pengertian identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Ada beberapa sifat-sifat yang bisa digunakan atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal identitas trigonometri. Ini saya sudah cantumkan. Nah, ini ada 9 sifat yang menurut saya kalian harus hafalkan, jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Kalau udah hafal ini, pasti lebih mudah. Saya akan coba langsung ke soal pembahasan, biar kalian tahu. Nah, ini contoh soal pembahasannya. 1/1 tambah kotangan kuadrat X itu sama dengan berapa sih? Sama dengan apa sih gitu? Nah, di sini saya sudah cantumkan 9 sifat yang tadi saya bilang harusnya dihafalkan biar mudah untuk mengerjakan soalnya. Nanti kalian akan tahu gimana bisa dipakai dalam soal seperti ini. Langsung saja kita kerjakan. 1/1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan, berarti 1/, tetap 1/, ya kan? 1 tambah kotangan kuadrat X itu sama dengan kosek kuadrat X. Tahu dari mana sih? Nih, sifat ke-9. Akan lebih mudah kan kalau misalnya kita udah hafal gitu loh. Nggak perlu lihat-lihat lagi. Kosek kuadrat X sama dengan 1 per kosek kuadrat X. Kosek itu kan kosek X sama dengan 1 per sin X. Sifat ke-7. 1 per sin X berarti kalau kosek kuadrat X berarti 1 per sin kuadrat X. Jadi 1 per sin kuadrat X. Berarti 1/1 per sin kuadrat X, 1 dikali sin kuadrat X. Jawabannya sama dengan sin kuadrat
jawabannya B. Sekian dari video saya. Hope all of you enjoy this video and understand about my explanation. Thank you for watching.